Shalom, Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita terus tetap setia dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kita, sebagai penolong yang nyata dan luar biasa. Kita semua dimampukan karena pertolongan Tuhan. Dan pada hari ini kita bersama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berseru. Karena Engkaulah penolong yang sejati dalam kehidupan kami. Engkaulah penyelamat hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kembali lagi kami boleh dibangunkan. Kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi. Dan ya Tuhan, kami juga ingin memulai kehidupan kami di hari yang baru ini dengan memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Mari Engkau berkati dari awal sampai berakhirnya renungan ini, biarlah nama Tuhan terpuji dan termulia. Dan biarlah hidup kami boleh terus bersyukur, berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari pujian yang mengatakan, Yesus padamu ku berseru. Karena Yesuslah tempat kita. Kau Tuhan, Penolong dalam hidupku. penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Ku Tuhan. percaya Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita puji Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong hidup kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku Dan pertahananku. dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
di hadapan Tuhan. Kita berseru di hadapan Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan terpujilah. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Tuhan setia yang senantiasa menolong kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Tuhan, kubu pertahanan kami. Kepada siapa kami datang? Hanya kepada Engkau yang adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami beroleh kesempatan kembali untuk datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami rindu ingin membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh kami pahami serta boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan ini. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam pelayanan Embun Eleutheria Misi Berkat untuk Negeri. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Dan saya akan membaca ayat yang pertama saja. Nanti Bapak Ibu Saudara dimanapun berada bisa membaca secara utuh supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Nah, renungan hari ini saya beri judul ketahanan spiritual melalui doa. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 18 ayat 1 yang berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun Saudara Bapak Ibu berada, Salam. Saya berdoa agar Bapak Ibu senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang doa yang tidak jemu-jemu. Pernahkah Bapak Ibu mencoba mengirim suatu file pekerjaan yang mungkin sangat penting? Atau mengunduh sebuah dokumen, mendownload begitu. Tetapi sinyal internet saudara tiba-tiba lelet. Lalu putar loading begitu. Karena sinyal melemah. Jadi sudah sampai 99%, tetapi tidak bisa terunduh atau terkirim. Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam situasi itu? Apakah kita kemudian karena saking jengkelnya lalu kita ambil
HP kita atau laptop kita langsung kita banting begitu. Tentu saja tidak. Kita mungkin akan pergi mencari posisi lain ke tempat jaringan yang lebih bagus, atau kita merefresh halaman dari laptop kita, dan kemudian kita mungkin dengan upaya lain mematikan jaringan internetnya dan nyalain lagi gitu supaya dia bisa kembali. Kita pasti terus mencoba karena kita tahu jaringan itu memang ada sinyalnya, hanya saja koneksinya sedang terhambat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seringkali kehidupan spiritual kita juga berada dalam situasi seperti itu. Ada kalanya kita berdoa, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, tetapi tidak mendapat jawaban seperti yang kita inginkan. Kita mungkin menjadi kecewa, mungkin menjadi bertanya-tanya, benar enggak sih Tuhan itu ada gitu? Kok doa saya tidak terjawab-jawab? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat 3 prinsip penting tentang ketahanan spiritual melalui doa, sebagaimana perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang datang belajar kepadanya dalam teks ini. Yang pertama, kita harus belajar tentang konsistensi. Kita membangun ketahanan. Jadi bukan untuk memaksa Tuhan. Seringkali kita keliru mengartikan doa yang terus-menerus sebagai sebagai seperti mogok gitu. Kita tidak mau lagi berdoa karena kita merasa doa yang kemarin pun masih belum dijawab. Nah, Bapak Ibu, doa yang konsisten adalah mendisiplinkan diri kita. Tetapi bukan maksudnya untuk mendikte Tuhan. Nah, ketika janda yang terus datang kepada hakim itu adalah gambaran orang-orang yang terus menyampaikan permintaannya. Ia menunjukkan sebuah determinasi kepada hakim itu. Walaupun dia tahu hakim itu adalah hakim yang lalim, yang mungkin sangat tipis kemungkinan untuk membela perkaranya. Tetapi karena ia terus-menerus melakukannya, maka ia kemudian membuat situasi hakim itu menjadi berubah. Daripada janda ini menyusahkan saya, katanya lebih baik saya urus saja perkaranya. Nah, Bapak Ibu, doa itu adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Tuhan mungkin melihat ketekunan kita dari sana ketika kita terus mendoakan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan itu firman yang menguatkan kita bahwa kita harus membangun ketahanan diri dengan berdoa, bukan untuk memaksa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan memperoleh keadilan dari Tuhan. Allah pasti bertindak dengan nyata dalam hidup kita. Perumpamaan ini menggunakan gaya bahasa yang kontras. Hakim dalam cerita ini digambarkan sangat buruk. Tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia, sebagaimana yang ada pada ayat 2. Dan janda tersebut tidak memiliki uang untuk menyuap. Tidak ada koneksi orang dalam, tidak ada ordal gitu. Tidak ada status sosial yang patut dia gunakan untuk ia menekan orang lain, termasuk hakim itu. Ia hanya punya kegigihan. Jika hakim yang jalim itu saja, yang lalim itu saja, akhirnya mau mengabulkan permohonan janda itu karena telah diganggu, bagaimana dengan Bapa kita di sorga yang telah menganggap kita menjadi anak meskipun kita seringkali berbuat dosa? Tuhan bukanlah hakim yang kejam dan lalim seperti cerita pada perumpamaan itu. Ia adalah Bapa yang penuh kasih. Kita diajak untuk percaya kepadanya. Dan kita percaya penuh bahwa Ia Allah yang maha adil. Dia pasti akan menjawab permohonan kita. Dia tidak akan menutup telinga terhadap seruan anak-anaknya.
yang berseru siang dan malam kepadanya. Tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Di sini dicatat dalam Lukas ayat 18 ayat 7 sampai 8 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita harus melihat bahwa doa yang tidak jemu-jemu kita naikkan itu meskipun belum dijawab oleh Tuhan sebagaimana yang kita inginkan, itu merupakan ujian. Apakah ia, Tuhan, Bapa itu mendapati kesetiaan dari kehidupan kita? Ini adalah poin yang mungkin secara eksplisit memukul ego kita. Kita seringkali memutarbalikkan narasi. Kita menguji Tuhan. Mari kita lihat, apakah Tuhan benar-benar akan menjawab saya? Apakah Tuhan benar-benar ada? Begitu. Padahal Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan yang menohok. Apakah ia mengulur waktu untuk menolong kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, tantangan sesungguhnya bukan tentang apakah Tuhan mampu atau mau menjawab. Pertanyaan utamanya adalah saat kita berada di ruang tunggunya Tuhan, waiting list gitu. Jadi orang percaya itu pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum sampai di endingnya. Jadi berkat Tuhan itu, jawaban doa kita itu sedang on the way, sedang berjalan menuju ke tempat kita. Kita sudah ada di waiting list, ruang tunggu, tempat daftar tunggu. Nanti pada gilirannya kita juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan, jawaban-jawaban dari doa kita. Tetapi apakah kita mampu bertahan dalam iman kita? Masa penantian itu adalah ujian dari sebuah kesetiaan. Tuhan ingin melihat apakah kita mencari Dia karena kita mencintai pribadinya, karena kita mengasihi pribadinya seperti Ia mengasihi kita, atau kita mencari Tuhan hanya karena kita menganggap Tuhan sebagai anak buah kita yang selalu mengerjakan apa yang kita inginkan, menjawab apa yang menjadi dorongan batin kita, walaupun itu tidak selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Apakah kita menganggap Tuhan seperti AI, mesin penjawab otomatis dalam hidup kita untuk seluruh masalah kita, yang menjawab curhat kita walaupun dia hanya seperti sebuah mesin? Saya kira Tuhan tidak demikian. Tuhan adalah Bapa kita dan kita harus menghormati pribadinya. Firman Tuhan tadi berkata, akan tetapi kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Itu adalah pertanyaan yang penting yang menohok. Apakah ketika ia datang nanti Tuhan menjumpai kita, ada iman kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, terus semangat. Terus bawa kehidupan Bapak Ibu ke dalam doa. Terus bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Jika sekarang jawaban doanya masih belum terlihat, percayalah, on the way, sedang berjalan, sedang menuju ke tempat Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu tetap semangat, jalani kehidupan kita, aktivitas kita hari ini dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang sedang menanti jawaban doanya, menanti pengharapannya dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa agar mereka senantiasa mendapat ketekunan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka agar imannya tetap teguh. Bagi mereka yang hari ini akan bekerja, Tuhan menolong mereka semuanya. Berkati pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, baik itu di ladang, di pasar, di kantor, di tempat-tempat yang lainnya, Tuhan senantiasa menolong mereka. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang mencari jodoh,
sedang mencari pekerjaan, sedang mencari penghidupan yang layak, mencari pasangan hidup dan seterusnya. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan juga kiranya sembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Hamba-Mu mau berdoa bagi mereka agar orang-orang sakit yang berdoa dengan yakin, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.